Bapak Ibu semua peserta yang hadir di pagi ini dari seluruh di wilayah Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita mulai sesi ini pagi ini bersama Prof. Elvindri. Beliau lahir di Bukit Tinggi tanggal 24 Oktober 1962. Masih muda lah. Kemudian beliau sudah berpangkat bergolong 4D pembina utama media, guru besar di Universitas Andalas, Fakultas Ekonomi. Beliau mengikuti pendidikan beliau S1-nya ekonomi di Universitas Andalas, kemudian S2 dan S3-nya ekonomi human resource di Flinders University Australia. Ada pengalaman kerja terakhir saja kita sebut, beliau adalah Direktur Pusat Studi Berkelanjutan SDGs Center Universitas Andalas Padang, dan beliau pernah menjabat sebagai koordinator pertemuan swasta yang hari ini adalah disebut LL Dikti, Kooperatif Sumbar Riau dan Jambi ya Prof ya. Mungkin ini sebut itu aja Prof, selebihnya mungkin lebih enak mendengar, karena saya pikir Prof. Elvindri sudah dikenal banyak, menulis sangat banyak artikel di pojok kolam di berbagai media, di Padang Express, di Sindo. Kita bisa ikuti pemikiran-pemikiran beliau. Hari ini kita ingin mendengar paparan beliau tentang bagaimana menumbuh, khusus tema yang hari ini akan beliau bahas tentang bagaimana menumbuhkan jiwa entrepreneur sejak dini. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali sudah diantarkan oleh Pak Momon sebagai pimpinan di PAUD Dignas. Terus yang saya hormati tentunya kalau Pak Menterinya sudah bergabung, selamat malam kalau beliau lagi di Amerika Serikat. Kemudian Pak Wagub mungkin lagi belum bisa gabung dengan kita, mudah-mudahan beliau bisa lihat HP aja dulu. Selamat pagi Ibu Nela yang saya banggakan, Elbizar, semua teman-teman yang hadir, baik mahasiswa, para pencinta, guru, orang tua, praktisi, non-state actors. Pertama mari kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita sebanyak minimal 180, 190, ini luar biasa pengunjung, belum lagi yang nanti bergabung di YouTube ya. Salat beriring salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, kami memang berlatar belakang ekonomi, mendalami sedikit tentang pendidikan, tentunya pendidikan berbagai macam angles. Kemudian kira-kira tahun 2006 menulis satu buku judulnya Minang Entrepreneurs gitu, yang itu cukup banyak. Nah, Kompas juga meresensi buku itu. Kemudian di tahun 2012 membackup Direktorat PAUD sebetulnya di Jakarta. Ada beberapa studi lanjutan di bagaimana kita membenahi PAUD ya. Terus akhir-akhir ini juga banyak berminat dan membimbing banyak riset yang berkaitan dengan entrepreneur dan kewirausahaan. Oleh karenanya tema ini menarik dan ini benar. Sebenarnya yang perlu kita coba luruskan, sebagaimana yang sudah kami sampaikan dalam tulisan katakanlah di Padek hari yang lalu, ada dua istilah yang perlu dipahami secara filosofis. Satu, entrepreneurial atau entrepreneurs. Yang satu lagi adalah wirausaha, ya kan? Kalau entrepreneurial itu adalah sebuah kecerdasan bagi individual yang dia lebih holistik sifatnya, kombinasi daripada kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan kognitif, dan mampu mengambil keputusan cepat, mampu mengambil risiko, dan problem solver. Jadi kata kunci dia adalah problem solvers di situ. Jadi pemecah masalah, mencari masalah. Itu mereka peroleh dari dua proses pembelajaran, satu dari pendidikan, yang kedua adalah dari learning. Ya, learning.
Bisa di dalam kelas, bisa di luar kelas. Sementara wirausaha adalah subbahagian kecil daripada entrepreneurs. Jadi wirausaha itu sebuah tipologi di mana seorang yang sudah melalui proses pendidikan atau sedang dalam proses pendidikan, mereka mencoba menambah aktivitas yang sifatnya lebih bersifat bisa self-employed atau bekerja sendiri, atau unpaid family workers, atau mereka yang tidak dibayar gitu ya, bekerja tanpa dibayar. Jadi dimensinya lebih kecil dibandingkan dengan entrepreneur. Jadi pertanyaannya adalah, jika kita ingin kaitkan dengan proses pendidikan, sebagaimana tema yang diberikan oleh panitia, apakah itu memang benar pada usia dini atau pada stage mana, pada tahapan mana? Maka jawabannya adalah benar sekali. Kenapa? Karena yang namanya entrepreneurial, gabungan antara kognitif, psikomotorik, sama katakanlah tingkah laku, termasuk juga spirituals, yang itu pengenalannya khusus untuk yang otak kanan mesti berada pada preschool, pada masa preschool, pada masa the first 7 years of age. Dan mereka itu optimal. Sekiranya setelah usia 7 tahun, posisi daripada high order thinking, otak kiri, itu akan lebih berperan lebih banyak untuk diberi masukan melalui proses pendidikan dan proses learning. Karena peranan otak kiri adalah untuk high order thinking dan pengambilan keputusan, sementara peranan otak kanan lebih kepada bagaimana keberanian mengambil risiko, bagaimana mampu bekerja berkelompok, bagaimana mampu menghadapi orang lain, berkomunikasi, dan sebagainya. Dan itu tidak bisa dipaksakan lebih banyak lagi pada usia, katakanlah pada usia SLTA atau perguruan tinggi. Kalaupun ada, itu pun hanya sedikit. Nah, buktinya adalah ketika misalnya kita paksakan semasa usia pendidikan SLTA dan seterusnya, maka kemungkinan tidak begitu berbekas. Kira-kira itu yang menjadi abstrak dari diskusi kami pagi hari ini. Mohon maaf, kami akan coba share screen dulu supaya semua bisa join, bisa mendapatkan esensi apa sebetulnya ruang lingkup dan bagaimana tantangan sekarang, di mana posisi pendidikan PAUD itu, di mana entrepreneur, di mana kewirausahaan. Mari kita coba buat kira-kira begini. Learning outcomes kita hari ini, insya Allah para pendengar semua, apakah itu mahasiswa dan sebagainya, mari kita share. Memahami rasional entrepreneurship itu di mana. Apa sih logiknya secara tentunya, karena ini adalah ilmu ekonomi, mari kita coba gunakan pisau ilmu ekonomi itu sebagai dasar bagi kita mengambil keputusan nanti. Contohnya, dan dimensi apa yang diperlukan agar tumbuh menjadi entrepreneur. Yang kedua adalah prioritas aksi. Ya, ini yang penting. Setelah kita dalami itu semua nanti, prioritas aksi apa yang mesti kita bersama-sama gunakan, ambil alih, sehingga dalam waktu pendek kita bisa lebih cepat mewujudkan apa yang dikatakan dengan entrepreneurial education melalui experiential learnings. Ini yang menjadi hal yang sangat penting kami utarakan pada awal ini. Kira-kira apa yang kita mau bahas? Ialah sedikit saja ada proses shifting sekarang, kemudian alasan ilmiah pendidikan sedini mungkin, khususnya pendidikan entrepreneurs, kemudian alasan-alasan apa di pasar kerja yang membuat pandangan kita ini mesti lebih cepat kita angkat. Kemudian mengenai ranah dan di mana keterkaitan antara katakanlah entrepreneur itu dengan dimensi-dimensi yang lain yang mesti dipahami oleh teman-teman guru-guru baik di SD maupun di PAUD, SMP dan seterusnya. Kemudian bagaimana empirisnya, ya, penyesuaian-penyesuaian yang harus kita lakukan, penguatan apa yang harus kita lakukan, dan tentunya implikasi daripada pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebetulnya ide tentang entrepreneur itu sudah jauh lebih lama di Mesir, ya, mulai 40-50-an, ketika kita itu lihat makin banyak orang yang terdidik,
maka sebenarnya yang harus kita hasilkan adalah insan yang betul-betul sempurna. Sehingga dia tidak boleh pintar saja tanpa agamanya baik. Agamanya bagus, tetapi kalau ilmunya kurang juga tidak bisa. Ilmunya tinggi, agamanya bagus, tetapi keterampilannya tidak ada, nggak bisa juga bermain nanti di pasar kerja. Atau dia bagus, pintar, dia sampai pendidikannya tinggi, tapi dia sombong. Andai dia ngomong. Kemudian dia lebih banyak problem creators. Dia tanpa mencari solusi. Dia tunggu anggaran dari pemerintah. No way, nggak bisa begitu cara berpikir. Oleh karenanya ketika seseorang yang entrepreneur, apakah dia bekerja sebagai pegawai negeri, sebagai guru, sebagai apapun, sebagai petani, sebagai dosen, sebagai mahasiswa, ketika ada persoalan, dia mencari jalan keluar terhadap itu. Ketika esensinya sudah ada, maka sebenarnya dia sudah apa? Sudah lebih masuk pada dunia yang tepat untuk bersaing pada masa sekarang. Kira-kira kenapa begitu? Nah, ini gambaran yang paling sederhana yang sering saya sampaikan, bagaimana hukum daripada disruption itu sendiri, di mana inovasi itu betul-betul cepat sekali muncul. Kita kira-kira misalnya 3 tahun yang lalu akan bisa webinaria ini seperti ini. Tapi sekarang orang di Amerika aja bisa jadi pembicara kan, nah kita seperti sekarang, begitu cepat sekali. Tapi juga habis dan perubahannya begitu cepat, ya kan? Katakan dulu kita melihat teknologi itu sangat cepat, inovasi sangat cepat. Oleh karenanya era Schumpeter, ini dikatakan dengan era Schumpeter, adalah era di mana entrepreneur itu memang menjadi jauh lebih naik daun dia, lebih penting untuk dijadikan itu account, perhitungan. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan masa di mana ada masyarakat yang masih tertinggal sampai masa masyarakat di mana sudah terkoneksi satu dengan yang lain. Oleh karenanya peranan daripada guru, orang tua, para pengusaha dan sebagainya mesti melalui tergantung di mana mereka berada. Jika PAUD yang kita benahi ada pada masa tribe society, pendekatannya lain. Jika kita pada society di mana industrial society, maka pendekatannya lain lagi. Sehingga tidak bisa disamakan pendekatan dan bagaimana kita bisa mencapai semua aspek yang kita inginkan bisa mewujudkan entrepreneur itu sendiri. Selanjutnya Bapak dan Ibu, sedikit saya tambahkan apa yang menjadi penting, katakanlah yang kami sadur dari Savendra Oxford yang 2012 yang banyak sekali dikutip. Kemudian kami lanjutkan pada buku kami di Skills for Millennials yang baru saya terbit di 2019. Ada macam-macam di sini. Oleh karena dimensi yang namanya entrepreneurs bisa melekat di life skill, bisa di workforce, bisa di applied skill, bisa di personal skill, bisa interpersonal skill, bisa di the non-cognitive skills. Banyak dia masuk di situ. Sementara wirausaha hanya sebagian kecil yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita paksakan orang berwirausaha sekarang tanpa mereka mendapatkan katakanlah flexibility, tanpa mereka mendapatkan adaptability-nya, maka nggak bisa begitu. Masa komunitas kita komunitas Minang aja? Nggak bisa. Masa misalnya Bank Nagari hanya merekrut tenaga kerja dari orang Minang aja, itu kita akan rugi. Kenapa? Karena kita tidak bisa ekspansi di Jawa Barat atau Jawa Tengah misalnya kan. Itu contohnya. Misalnya personal skills, curiosity. Apa itu curiosity? Curiosity adalah keingintahuan yang tinggi untuk melakukan sebuah inovasi-inovasi. Dan inilah yang menjadi dasar yang kuat di PAUD-nya Jepang. 2017 kami ke Jepang dan banyak pembicaraan tentang bagaimana menumbuhkan curiosity di dalam kelas untuk anak PAUD misalnya kan gitu. Dan banyak lagi misalnya non-cognitive skills. Ini ada bahagian di antara entrepreneur itu adalah bagaimana managing feelings. Managing feeling adalah bagaimana kita dengan customer dan sebagainya. Jika seandainya customer sudah mulai tidak suka begini, kita harus tahu bagaimana kita melakukan penyesuaian. Ketika TK kita sudah dianggap tidak bisanya berfungsi, maka nanti customernya lari. Orang tidak percaya dengan TK kita. Orang tidak percaya dengan SD kita. Orang tidak percaya dengan keberadaan kita, misalnya sebagai pendidik dan sebagainya. Oleh karena itu cepat kita harus menyesuaikan diri agar kita tidak bisa terfitnah.
Bapak dan Ibu, sedikit saja di sini kami tambahkan, di 2017 ada buku tulisan produksi di sebuah paper itu menunjukkan semakin banyak anak diperkenalkan dengan teknologi. Maka sebenarnya anak-anak PAUD sekarang itu jika ingin kita juga biasakan mereka sebagai entrepreneur, tetapi juga menggunakan berbagai perangkat yang menyebabkan mereka itu jauh lebih cepat bisa menangkap pembaharuan ilmu. Karena apa? Karena data saja di 2017 itu menunjukkan itu kondisinya hampir 30-40% itu teknologi akibat daripada adanya robot. Bapak dan Ibu, alasan apa yang kita harus lakukan? Ingat loh, kami di ekonomi itu mengakui yang namanya James Heckman, penelitiannya tentang PAUD. Dan studinya kalau dilihat di sini, berapa pengembalian dari per rupiah dana yang diberikan kepada manusia, itu yang tertinggi adalah pada masa usia PAUD. Jadi apapun yang kita coba investasikan uang, itu yang paling tinggi pengembaliannya ada pada masa PAUD. Jadi tepat sekali kalau seandainya kita menumbuhkan entrepreneurs, tujuan dengan dana, dengan upaya, dengan waktu, dan sebagainya, ini menunjukkan dasar akademik yang tidak bisa kita elakkan lagi. Oleh karenanya sangat sedih saya ketika pada zaman sebelumnya saya berjuang misalnya di nasional mengungkap bagaimana kita menyelesaikan satu PAUD berkualitas satu desa. Nah itu tidak terwujud. Kenapa? Karena banyak masyarakat kita belum paham tentang esensi pentingnya PAUD. Secara ilmu tidak terbantahkan lagi bahwasanya pengembalian daripada masa pendidikan PAUD itu adalah tertinggi dari seluruh masa usia di mana seseorang itu mendalami ilmu. Apalagi sekarang, ini data 2020 dan juga muncul dalam dokumen naskah yang terakhir. Bapak bisa lihat bagaimana di naskah terakhir ini mana yang paling sulit dicari dalam dunia nyata sekarang, orang untuk di-hire. Maka yang kuning-kuning ini adalah lebih banyak soft entrepreneurs, misalnya kemampuan berkomunikasi, kemampuan di sini critical thinking, basic digital, dan sebagainya. Jadi kombinasi antara otak kiri dan otak kanan memainkan peranan ketimbang, dan ini mulai berlaku semenjak 2005 secara literatur. Posisi daripada entrepreneur itu semakin lama semakin dipentingkan. Sehingga ini penting. Ini lihat juga salah satu bukti, ada data yang menunjukkan dia masuk pada kuadran yang hampir sangat sulit diperoleh. Entrepreneurial misalnya bisa pada aspek berbagai macam hal. Di pemerintahan, di dunia pendidikan, di dunia bisnis, di NGO, di non-state actors, dan sebagainya, itu memerlukan entrepreneurial. Bapak dan Ibu, izinkan kami menambahkan, apa yang mendasari misalnya di kewirausahaan setelah pasca mereka mendapatkan pendidikan. Misalnya mereka mulai berusaha, katakanlah ada startup usaha. Itu sudah masa mereka mendapatkan pendidikan. Sementara entrepreneur ini harusnya ada mulai katakanlah bisa sebelum melahirkan sampai usia 7 tahun. Sebelum melahirkan apa? Itu banyak bukti-bukti, banyak riset-riset yang menunjukkan secara psikologi bagaimana studi di daerahnya Israel itu menunjukkan orang-orang yang kuat kuantitatifnya pengambilan keputusannya gara-gara ibunya memang membiasakan diri menggunakan kuantitatif selama mereka hamil. Belum lagi semasa PAUD sendiri. Sehingga itu mesti kita perhitungkan sebagai proses di mana kita akan semakin kuat nanti entrepreneurialnya. Bisa menjadi bisnis, bisa menjadi pegawai yang hebat, bisa menjadi akademisi. Pengalaman kita menjadi penyeleksian di pegawai itu, kelemahan mendasar adalah banyak yang takut ngambil keputusan. Banyak yang tidak memiliki dengan problem solvers. Yang banyak itulah manut, ya, biasanya tidak mengikuti keinginan hati nurani, tetapi lebih pada. Dan ini kenapa? Karena itu terbentuk semenjak mereka itu kecil sampai dewasa. Oleh karenanya kita mesti robah itu sesegera mungkin. Kombinasi berbagai skill, ini banyak kita bisa baca dari berbagai buku, bisa Marmolejo, Bank Dunia, dan sebagainya, di mana mata ajarnya adalah pengenalan membaca.
Apa mata pelajarannya itu adalah bagaimana bermain. Makanya TK kita itu tidak as business as usual. Entrepreneur bukan diperoleh hanya di dalam ruangan tertutup. Mereka juga experiential learning, belajar di jungle, belajar di selokan-selokan, belajar dengan alam, dan sebagainya. Oleh karenanya anak-anak mesti dikondisikan ruang lingkupnya itu, baik oleh orang tua maupun oleh guru TK, oleh kakak-kakaknya seperti itu. Jangan mereka dihalangi untuk bergerak dan mengambil inisiatif. Kemudian tunjukkan mereka agar mereka mampu nanti mengambil alternatif-alternatif. Biasakan mereka memberikan argumentasi-argumentasi, dan itu ada dalam proses membaca. Membaca adalah kunci utama lahirnya entrepreneurials, gitu kan? Value pendidikan PAUD menanamkan nilai-nilai otak kanan dan otak kiri, bergeser ke menanamkan high order. Jadi mathematics baru diperkenalkan biasanya kuat pada SMP, tetapi sebelum itu adalah reading sama tindak tanduk. Jadi tindak tanduk jauh lebih penting, kedisiplinan seperti hari ini adalah luar biasa hebat. Pas jam 9 seminar mulai. Begitu juga ketika pengalaman kami di Australia, anak kami itu ngambil barang dari temannya di TK, maka langsung gurunya jelaskan, this is not yours. This is your friends. Jadi tegas di situ penjelasan tentang hak dan kewajiban di awal-awal. Semenjak itu anak kami betul-betul tidak mau dia pakai mainan temannya yang bukan milik dia sendiri. Bapak dan Ibu, kita di gambar depan ini bisa memperlihatkan bahwasanya begitu berbeda antara orang tua dengan generasi yang akan datang. Termasuk juga generasi TK yang berikutnya. Oleh karenanya generasi gap begini tidak bisa kita hanya mengandalkan masa kita PAUD dulu, belum tentu. Masa PAUD sekarang adalah jauh lebih kompleks, sehingga orang tua mesti memahami bagaimana unsur-unsur yang harus diperolehnya oleh anaknya berusia 1, 2, 3, dan seterusnya. Bahkan untuk makan pertama kali, itu anak mesti jangkau makanannya sendiri. Secara psikologi begitu, agar mereka mampu dan curiosity-nya tinggi, kemampuan dia mengadopsi lingkungan, dan seterusnya semakin tinggi. Sedikit lagi, oleh karenanya semua ini mesti dibenahi. Apa yang harus dibenahi agar menghasilkan entrepreneurial untuk katakan pebisnis, untuk pegawai negeri, atau untuk non-state actors, maka keterampilan kepemimpinan penting. Jadi itu harus ditanamkan semenjak kecil. Bekerja dalam tim harus kecil. Makanya ada membagi kelompok-kelompok 6 sampai 8. Sebelum makan, coba anak-anak itu disuruh berkelompok. Berbagi makanan yang mereka. Kemudian menjelaskan makanan-makanan yang mereka berikan. Menjelaskan apa yang mereka lihat waktu penugasan orang tuanya hari Sabtu atau Minggu. Orang tua tidak boleh membuat anak itu manja. Itu masak dipegang tangannya untuk kesana kemari, nggak boleh. Sedikit-sedikit didukung, itu tidak akan, itu mematikan kreativitas. Berikutnya kelincahan dan kematangan budaya, mahasiswa, anak-anak dan sebagainya sebagai latar belakang lingkungan yang berbeda baik di dalam dan luar negeri. Entrepreneur termasuk social entrepreneurship harus merupakan kapasitas dasar yang dimiliki oleh anak TK dan sampai mahasiswa. Jika di TK-nya lemah, di mahasiswanya akan sangat rumit. Oleh karenanya, orang tua mesti berperilaku tidak seperti dulu, membawa dia ke dalam kelas, tetapi justru look at outside a lot. Jadi, tolong kurikulum itu dicoba dikombinasikan, sehingga nanti justru pembelajarannya lebih banyak di luar. Coba dilihat, kami di UK lihat, di Washington lihat, orang tua TK itu bawa anak TK itu masing-masing berjalan semua disiplin. Pergilah ke pasar ikan, pergilah ke tempat yang bersih, tetapi itu penjelasan ilmunya sangat banyak. Di luar proses pembelajaran experiential learning-nya adalah luar biasa. Oleh karena ini tidak akan detail kami sampaikan, misalnya kapasitas-kapasitas di mana ibu dan guru mesti memiliki seperti ini, kolaboratif, aktif,
student center, flip ini adalah jika ingin suruh mereka mengerjakan sendiri, lihat temannya juga memberikan komentar, ya, dan seterusnya. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu, kami tidak tahu apakah masih panjang waktu kita bagaimana mengajarkan ini semua. Kita menukik ke persoalan yang lebih detail. Nah, mengajarkannya adalah ada projects. Oleh karenanya kami ingin menawarkan melalui Dignas bagaimana kita bisa telurkan dan betul-betul wujudkan setidaknya per kecamatan itu kita lahirkan luar biasa standar PAUD yang betul-betul sama dengan standar PAUD yang direkomendasikan oleh berbagai negara maju. Itu satu dulu niat kita bersama. Satu per kecamatan, kalaupun belum sampai satu desa. Rasional kita. Di 3 tahun nanti kita jadikan 3 per kecamatan misalnya. Untuk satu ini betul-betul jadi contoh. Nah, kita gembleng gurunya, kita perbaiki fasilitasnya, kita perbaiki proses belajar mengajarnya yang mengarah nanti pada jiwa entrepreneurial, bahkan untuk membuat mereka itu adalah self-employed di kemudian hari. Ya. Kemudian kita perkenalkan juga tidak saja konten lokal, tetapi juga bahasa, kemampuan berkomunikasi, mengambil risiko, berargumentasi, dan sebagainya. Ini penting. Di tahun 2017 menawarkan kita seperti itu agar kemampuan membaca. Coba dicek kembali berapa persen daripada PAUD kita yang memiliki library yang itu betul-betul bisa di storytelling. Siapa di antara guru kita yang betul-betul hebat di dalam menyampaikan storytelling? Storytelling is the best. Jangan pakai lagi gadget untuk itu, tidak ada gunanya. Karena riset menunjukkan semakin banyak gadget digunakan oleh anak PAUD dan anak SD, semakin menurun kognitifnya. Itu baru saja dipublikasi dalam minggu ini. Oleh karenanya para guru-guru yang menceritakan tentang semut, tentang binatang, tentang human dan sebagainya, secara mimik dan sebagainya, ajak juga anak-anak yang akan menjadi bisa storytellers. Anak-anak PAUD kemudian akan ada yang berbakat. Jadi jangan mereka dibiarkan melihat televisi. Karena televisi kita sangat jelek. Jika ingin menyediakan, lihatlah televisi ABC Australia. Carilah televisi yang dikembangkan oleh Inggris. Itu mereka betul-betul bisa menjelaskan bagaimana sesuai dengan usia anak-anak. Di kita tidak ada itu. Jadi ini yang mesti menjadi suatu kata sepakat. Mudah-mudahan nanti di akhir ini ada beberapa komen yang bisa diberikan oleh teman-teman nanti untuk memberikan dan menjembati apa lagi yang mereka ingin pikirkan dan share di dalam forum ini. 1 menit lagi. Course apa yang diperlukan? Mungkin banyak sekali yang kita perlu lakukan. Bisa saja meningkatkan kehadiran. Jadi PAUD itu mesti menjawab 100% anak-anak. Sekarang angka partisipasi kasar kita kan belum banyak tercapai. Masih belum bisa menjangkau, apalagi PAUD untuk disables. Studi saya yang saya presentasikan di Jepang itu adalah PAUD untuk disables. Itu drop luar biasa tinggi dari dia usia masuk awal, kemudian di akhirnya dia turun jauh sekali gara-gara tidak tersedia PAUD yang bagus. Kemudian matematik nggak usah diajarkan banyak, tetapi bermain hitung-hitungan nggak apa-apa, bermain angka-angka nggak apa-apa. Jangan paksa mereka berhitung. Jangan tes di SD mereka anak-anak itu berhitung. Itu bodoh sekali proses yang dibuat oleh siapa yang melakukan itu sendiri. Dan banyak creating student facing higher penalties. Jika mereka salah, lakukan penalties pada sekolah mereka sendiri. Ini course-course yang bisa, dan kami ingin menawarkan sebenarnya kita harus intensif mencari champion-champion. Champion di TK, champion di community, non-state actors juga harus kita cari champion-championnya. Saya yakin sekali banyak orang di desa-desa yang bisa dididik sebagai storyteller, sebagai partisipan untuk memperkuat PAUD, dan sebagainya. Maaf sekali, ternyata waktu kita sudah melebihi over quota, Pak Ketua.
Pak Momon, Ibu Nizar, mungkin sisa waktunya kita bisa diskusi, walaupun ini baterai saya juga sudah tinggal 10% gitu ya. Jadi tidak apa-apa, misalnya ada, saya akan segera, kalaupun tidak, saya akan pakai nanti HP sebagai penyangga untuk jika ada persoalan dalam diskusi nantinya. Kalau demikian, saya akhiri dulu materi dan kira-kira begitu ruang lingkupnya. Mudah-mudahan semua yang mendengarkan ini mendapatkan rahmat dan apa yang saya sampaikan itu adalah semua milik Allah. Kalau ada kekurangan, mari kita tambahkan nanti bagi ada yang ingin menyampaikan tambahan dari tema yang kita bahas pada hari ini. Demikian. Pak Momon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa materi hari ini, Pak. Ini sangat memicu adrenalin nih, Pak Prof. Saya sangat tertarik dengan materi Bapak. Memang ini realita kita di lapangan sekarang, Pak. Dengan adanya program dari pemerintah yaitu PAUD berkualitas, ini kalau saya setuju dengan pendapat Bapak, yang berkualitas ini sebenarnya isinya seperti apa, kemasannya seperti apa. Nah, kalau kita lihat di lapangan, kalau untuk berkualitas ini memang kita jauh dari kesiapan sebenarnya, Pak. Kalau kita berbicara kualitas yang murni gitu. Nah, untuk menciptakan anak-anak yang bisa menciptakan mengambil keputusan sendiri, kemudian bisa bekerja dalam tim mereka teamwork yang solid, itu memang kendala terbesar bagi kita karena selama ini mungkin permasalahan kita di sana, Pak. Nah, kita di sini lembaga sangat butuh masukan dari Bapak. Apa yang harus kami lakukan ketika kita mau melakukan program-program yang tadi Bapak sampaikan tadi itu, ingin menciptakan anak yang berani mengambil keputusan menuju ke PAUD yang berkualitas secara isinya tadi. Namun kami terkendala di lapangan baik itu pengambil kebijakan, masyarakat belum paham apa itu program PAUD yang berkualitas itu sebenarnya, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Baik, mungkin satu-satu. Terima kasih, Pak. Ya, silakan Prof. Satu-satu, Prof. Ini kelihatannya bagus pertanyaannya. Jadi begini, Bu. Nanti di list anak kita itu kan sebelumnya akumulasi semua. Mereka mengambil keputusan, inovasi, dan sebagainya itu akumulasi semenjak kecil, TK, SD, sampai perguruan tinggi. Nah, kira-kira di TK itu bahagian-bahagian yang penting adalah bagaimana mereka bisa optimal mampu membaca, bagaimana mereka bisa optimal di dalam berteman di sana, mampu dia cara berteman dan sebagainya. Katakanlah teamwork. Ibu catat misalnya di TK ibu ingin mengembangkan teamwork di dalam proses mereka sehari-hari. Nah, catat teamwork, untuk teamwork itu apa saja yang harus kita lakukan. Ya kan? Tahulah Ibu, misalnya mereka makan bersama, kemudian memasak bersama, kemudian menjelaskan bersama, kemudian guru TK tinggal mencari bahan-bahan bacaan tentang bagaimana menjadi seorang pemasak yang bagus. Kemudian diceritakanlah. Kemudian mungkin kalau alatnya dibuatkan gambarnya, diambil gambar orang sedang memasak dan sebagainya. Nah, itu terbiasa. Kalau seandainya misalnya ada rumput di sekeliling rumah kita, sampah, ayo kita mulai gotong royong mengambil sampah secara bersama. That is a very simple, tetapi objektifnya jelas bagi guru. Jika hanya mengambil sampah, tanpa diketahui apa learning outcomes-nya, maka sampah bersih, tetapi kita tidak melekat ke dalam kepalanya guru, bahwasanya yang berubah itu adalah kebiasaan anak untuk mereka bersih dan mampu berkelompok. Oleh karena catat itu semua, apa yang diperlukan lagi? Misalnya membaca. Kalau ia membaca, buatkan program namanya misalnya mulai mengoleksi buku-buku yang tertarik untuk anak berusia PAUD 1 tahun, 2 tahun. Kalau misalnya menggambar, apa seandainya yang diperlukan untuk itu? Cek, apakah memang sudah masuk nggak ketersediaan yang diperlukan oleh anak-anak kita? Bagaimana mendeliver, mengajarkan prosesnya, dan itu dilakukan berulang-ulang sampai terjadi enjoyment. Apa arti berkualitas? Berkualitas adalah masuknya pesan learnings yang membentuk kepribadian pada usia awal, kemudian setelah itu anak-anak betul-betul happy dia. Ketika pulang mereka luar biasa menjelaskan kepada orang tuanya, I like very much in my school.
I like with Mrs. itu. Saya sangat suka dengan Ibu Suryana karena beliau ajarkan saya begitu, Mama, sampai di rumah. Dia tunggu bapaknya pulang. Saya diajarkan oleh Bu Suryana membersihkan toilet tadi. Ternyata caranya berbeda. Dia ceritakan dengan betul-betul. Nah, kalau itu sudah terwujud, that is quality. Ya kan? Ini bukan quality itu dia menghafal. Kemudian setelah itu sama bapaknya, saya dibelikan buku itu bagus. Dia lihat kan, minta anaknya, orang tuanya beli buku baca dia. Kemudian dia orang tuanya membacakan buku itu. Kan kayak gitu. Jadi ibu memancing agar orang tua di rumah berpartisipasi untuk lebih banyak lagi berperan untuk menanamkan nilai-nilai yang dipelajari seperti tadi itu. Saya pikir itu dulu. Oke. Ya. Baik Pak Prof, izin bertanya, bagaimana kita menghadapi siswa PAUD yang cenderung psikologis anak kan berbeda-beda, tetapi kadang si guru ini kan kadang kurang sabar menghadapi si anak tadi, kadang disamaratakan. Contohnya gini Bapak, ada anak si A dia nggak suka nasi goreng, yang satunya suka, si anak nggak suka nasi goreng, kan otomatis dia nggak mau makan Pak, tetapi sama si guru dipaksakan sehingga anak itu akhirnya timbul rasa traumatik untuk pergi ke sekolah. Langkah apa yang harus kita istilahnya untuk menyembuhkan luka si anak agar dia tidak trauma ke sekolah, dan memberitahu si guru dengan baik-baik agar si guru tadi tidak tersinggung. Kemudian yang kedua Bapak, ini mengenai numerasi Pak. Anak PAUD ini kan belajar seraya bermain. Tadi Bapak sebutkan bahwasanya matematika itu boleh diajarkan ketika usia SMP. Bagaimana untuk pengenalan numerasi ke anak PAUD atau TK Pak? Itu aja Bapak, terima kasih. Baik, numerasi yang diajarkan di TK itu oke. Pokoknya mereka bisa saja mulai menyusun-nyusun, salah-salah mereka nanti akhirnya mereka akan bisa dengan teknik-teknik tertentu yang membuat numerasi itu akan menjadi fondasi bagi mereka. Tetapi yang penting itu jangan mereka dibuat menghafal. 1 tambah 1 adalah 2, 2 tambah 2 tidak demikian. Jadi mereka seperti cucu saya juga berusia 2 tahun, kami belikan itu yang namanya numerasi dengan berbagai macam bentuk. Batu kita buat menjadi 2, kita tambah menjadi 1 lagi menjadi 3, nanti akhirnya memorinya akan terbentuk di situ. Waktu introduction mathematics di SMP atau di SD lah, kita di SD, kalau di luar negeri kan SMP ya, nanti mereka itu sudah jagoan langsung. Mereka akan berlari itu kalau masalah matematiknya kayak gitu. Jadi ibu tidak boleh, tidak apa-apa ibu memperkenalkan dengan teknik-teknik yang menyukai, tapi jangan dipaksa mereka untuk menghafal. Penting sekali. With speaking, boleh? Nggak usah, kan kadang gini Pak, saya melihat, saya bukan pengajar TK, tapi saya pernah menjadi Bunda PAUD kecamatan Bapak, jadi sering melihat. Istri Bu Camat nih Prof. Iya. Oke. Iya, Pak. Saya kena Tuda sudah 3 kali, jadi saya sudah kena Natuna sendiri, Natuna bagus pulaunya. Iya. Saya tambahkan yang kedua tadi. Yang pertama, cara yang biasa dilakukan di TK-TK di luar negeri adalah itu makanya mereka harus bawa box makanan sendiri. Jangan buatkan makanannya kalau membuat makanannya di sekolah itu harus jelas dia temanya seperti apa. Temanya adalah misalnya mereka diajarkan home economics, misalnya memasak. Nah, ketika memasak, bahan-bahan mereka masing-masing membawa, kemudian dimasak bersama-sama di sekolah. Kalau disediakan makanannya di sekolah, problem yang akan muncul adalah ada sebahagian daripada anak yang mereka itu mungkin tidak cocok. Tapi kalau seandainya boxnya sudah dari rumah, itu adalah sudah rekomendasi dari orang tua. Orang tua sangat tahu tentang itu. Jadi alasan-alasan kenapa dibiasakan di luar negeri, itu pun harus berbeda-beda. Kami mendapatkan surat dari guru, Pak, hari ini tolong juga vegetablesnya dimasukkan. Besoknya Pak, tolong setidaknya ada 1 misalnya buah-buahan dimasukkan.
tetapi buah-buahan itu dikeluarkan sebelum makan. Kemudian masing-masing anak menjelaskan buah-buahan. Kita sekarang, Ibu Rara, kita ditanya sekarang anak SMA tentang buah-buahan fungsinya apa, anak SMA enggak ngerti. Mungkin juga mahasiswa yang belajar gizi enggak ngerti itu buah-buahan kontennya apa. Di luar negeri itu yang namanya nutritional knowledge itu sudah terbentuk di dalam kepala anak-anak. Obat itu dia tidak bilang medicine, obat itu dia bilang vitamin. Coba tanya, kenapa? Karena hampir semua obat itu adalah berasal dari vitamin. Kemudian fruits itu kontennya mereka tahu untuk apa, itu dengan sendirinya. Waktu mereka menjelang makan, mereka itu menjelaskan masing-masing. Yang satu menyatakan pisang, oh ini misalnya banana katanya, kan walaupun pisang yang dia bilang, kan dia katakan itu banana, tidak apa-apa. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali atas pencerahannya, Prof. Jadi yang mau kami tanyakan begini, Prof. Bagaimana cara memberikan pengertian kepada orang tua? Suatu saat kita pengen mendekat dengan alam, dengan bermain lost part, gitu. Beberapa kali anak-anak dicoba belum berhasil, tapi lama-kelamaan mereka sudah terbiasa dengan alat APE alam, begitu, Prof. Tapi pertanyaan saya, kemudian orang tua bertanya, Bu, anak-anak nggak belajar ya? Nggak ada PR-nya. Kayak gitu, Pak. Gitu, Prof. Oke, hebat. Kali hitung itu dengan cara bermain, dengan cara menyusun kerikil seperti yang Prof sampaikan. Terima kasih, Prof. Oke. Silakan, Prof. Iya. Tanggapi. Jadi, ada beberapa pertanyaan sejenis sebenarnya, Prof, di chat juga begitu. Mungkin Prof bisa ulas sedikit tentang itu. Ya, nanti tambahkan ya Pak Momon ya. Jadi begitu Ibu. Jadi memang tugas kita di PAUD ini tidak gampang. Banyak orang tua yang tidak paham akan bagaimana proses tumbuh dan berkembangnya anak, kan gitu. Karena mereka juga banyak yang tidak baca buku psikologi, boro-boro buku psikologi tamat SMP aja tidak. Rata-rata pendidikan orang tua kita itu 8 tahun, kan gitu. 8 tahun setara dengan SD atau hanya kelas 2 SMP. Jadi hal-hal yang menyebabkan what is the schooling means, gitu. Apa yang dimaksud dengan sekolah PAUD itu banyak yang tidak dipahami oleh orang tua. Kalau kita bawa mereka misalnya anak keluar dianggap, oh masa tidak sekolah kayak gitu, kan gitu. Oleh karenanya nanti Ibu Muzar, saya nanti akan kunjungi Ibu ke Pulau Mentawai. Saya bawa nanti bupatinya ke dekat tempat Ibu itu nanti. Tenang saja ya. Saya bawa bupatinya nanti kita kumpulkan orang tuanya. Orang tuanya nanti kita kumpulkan, kita jelaskan. Kalau ada TK yang bawa anak, mohon jangan dilihat mereka tidak belajar, kan gitu. Nah, supaya bisa meyakinkan, bisa saja bukan Ibu yang menjelaskan kepada orang tua. Ibu pakai yang namanya non-state actor. Siapa yang berperan sekali menjelaskan itu, kalau seandainya guru masih belum bisa begitu dipercaya oleh orang tua. Misalnya siapa? Misalnya apakah si kerenya atau siapanya yang memungkinkan bisa menjelaskan tokoh adat kan namanya, atau apa yang berperan yang mampu menjembatani apa yang Ibu lakukan di dalam praktek-praktek sekolah agar anak-anak itu bisa mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik ketimbang yang dianggap oleh guru kalau seandainya keluar itu adalah tidak belajar di dalam sekolah. Jadi waktu mereka menyerahkan anaknya itu jelaskan kepada mereka nanti ini caranya, ini kegunaannya dan seterusnya. Mungkin komunikasinya juga harus ditingkatkan. Dikumpulkan orang tuanya dan dijelaskan. Kami pun harus hadir, Bu, di dalam satu kali dalam seminggu. Saya karena mewakili cucu saya di York, itu wajib duduk di dalam kelas. Wajib duduk di dalam kelas. Di tepi saja duduknya. Anak-anak bermain sesukanya di apa? Tapi kami harus melihat di dalam itu. Dan itu diwajibkan. Misalnya 30 menit di dalam satu hari. Ditetapkan kapan waktunya agar orang tua bisa menyesuaikan pekerjaannya dengan pendampingannya di sekolah. Ya, Pak.
atas waktunya. Saya Zanalia, pengelola PKBM sekalian guru PAUD di Agam. Alhamdulillah mendengar penjelasan dari Bapak Profesor tadi, udah banyak penambahan bagi kami guru yang lumayan. Kalau di Agam kan Pak agak sedikit ke pelosok kayak gitu Pak. Seperti yang Bapak sebutkan tadi bahwa orang tua kita ikut sertakan di dalam kegiatan sekolah, dan kami pun alhamdulillah sudah melakukan itu dengan cara parenting orang tua. Tapi kami di sini dapat kendala, Pak. Kata orang tua, kenapa kami mesti sibuk-sibuk sementara kami memasukkan anak ke TK itu karena kami banyak pekerjaan, bukan karena intinya bukan karena anaknya ingin pandai, tapi kami hanya ingin menitipkan. Jadi gimana itu, Pak? Solusinya buat kami sekolah. Terima kasih, Pak. Silakan, Prof. Ya, jadi itulah dilemanya. Kan tadi kita ulang lagi, hampir kebanyakan daripada masyarakat kita pendidikannya sangat tidak paham. Seolah-olah pendidikan itu ada di SD. Kami, kalau Ibu ulangi lagi saya berpandangan itu, saya mematahkan pandangan itu. Pendidikan yang terpenting itu ada di PAUD. Iya. Secara ilmu, secara empiris dan sebagainya. Dan gimana cara menghadapi orang tua yang kayak gituan, kan gitu, Pak? Iya, Pak. Nah, caranya kan, itulah kegunaannya, harus ada interaksi kita. Harus ada kesabaran kita menghadapi, bagaimana juga mereka dididik menjadi calon guru TK di rumah mereka sendiri. Jadi peranan ibu bukan saja bagaimana melayani anak yang mereka rasakan hanya untuk sebagai titipan. Sebenarnya bukan anak dititipkan. Anak dipercaya kepada orang yang paham bagaimana agar masa-masa psikologisnya itu terpenuhi berbagai cara dan kreativitas yang kita lakukan, ya kan? Ya, Pak. Nah, kenapa di luar negeri bisa berjalan? Karena itu dijelaskan berulang-ulang sampai orang tuanya sadar. Jika ada orang tua yang menghadap dan menyampaikan materi-materi yang seperti itu, keberatan mereka, kesulitan mereka, ayo jangan Bu, semakin sulit tantangan yang Ibu hadapi, yang penting itu adalah amalan lebih besar ketimbang Ibu tidak mendapatkan kesulitan. Itu satu yang dicatat dulu. Untuk kita itu sudah banyak amalannya gitu. Lupakan semua masalah gaji, masalah penghargaan orang lain. Itu satu yang membuat kita betul-betul akan dipercaya oleh Almighty God, Tuhan di sana, Tuhan di atas. Yang kedua adalah sabar kita menghadapi Nah, kalau seandainya kesulitan Ibu menghadapi itu, kembali cari, mulai Bu dekati siapa yang kira-kira dekat dengan orang tuanya itu, agar dia juga diberi pemahaman oleh orang yang Ibu percaya. Karena kan itu, bisanya dia takut dengan nenek mamanya, maka nenek mamanya juga harus didorong untuk paham tentang PAUD ini, ya kan? Agar nanti nenek mamanya juga menjelaskan kepada para keponakannya yang punya cucu, ya punya anak, agar tidak hanya sekedar melepaskan anaknya kepada sekolah, ya kan? Ajak mereka seperti menyediakan permainan-permainan dan sebagainya, usahakan jangan beli, tetapi suruh orang tuanya membuat, menyediakan. Itu sudah mulai ada partisipasi misalnya kan, memotong-motong memotong-motong peralatan, mainan dan sebagainya. Kemudian membersihkan sanitasi PAUD bersama-sama, bergotong royong, itu harus mulai Ibu yang mengambil aksi. Semakin lama Ibu serius membuat itu, orang tua akan mulai paham dia. Ini rupanya serius mana orang. Mulai sudah ada ini misalnya perpustakaan di sekolah. Perpustakaan ini sudah datang dari orang lain. Ibu kenalkan kepada orang tua. Bayangkan ini buku-buku kita dapat sumbangan, kita cari bersama-sama. Maka orang tua makin lama akan respect dia terhadap PAUD yang Ibu kelola. Jadi jangan putus keberadaan orang tua, bahwasanya orang tua juga memiliki PAUD di situ. Itu kata kuncinya. Dengan berbagai cara, itulah kesabaran. Dan Ibu menghadapi tidak hanya anak, tetapi juga orang tua.
sama beratnya menghadapi itu. Dan itulah tantangan PAUD yang banyak tidak diketahui oleh orang lain. Saya kira itu. Oke, Prof, terima kasih banyak.